dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Secara khusus saya membaca di ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Sekali lagi, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema melihat kebaikan Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Mazmur 34 ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, ini merupakan undangan yang lembut untuk kita. Ya, undangan yang lembut namun juga kuat dari seorang pemazmur, di mana ada undangan untuk mengalami Tuhan. Bukan hanya mengetahuinya secara pengetahuan kita, tapi pemazmur tidak hanya berkata ketahuilah bahwa Tuhan itu baik, tetapi kecaplah dan lihatlah. Dua kata kerja di sini, kata kecap dan lihat. Ini menunjukkan pengalaman yang nyata, pengalaman pribadi, pengalaman yang mendalam. Ini bukan hanya sekedar ajaran, tapi berbicara ajakan untuk berjumpa dengan Allah yang hidup. Saudara, dalam dunia sekarang ini yang serba cepat, banyak orang tahu bahwa Tuhan itu baik, tetapi sedikit yang sungguh merasakan kebaikan itu. Di ayat yang ke-9, pemazmur memanggil setiap orang percaya untuk melangkah lebih dalam, dari sekedar pengetahuan menuju kepada pengalaman iman yang sejati. Bapak Ibu, rasa syukur tidak muncul karena keadaan baik, tetapi karena mata rohani yang mampu melihat kebaikan Tuhan di balik segala keadaan. Dunia ini begitu cepat berubah. Hari ini kita tersenyum, besok bisa saja kita menangis. Hari ini bisa kita berhasil, besok bisa kita gagal. Namun di sini Mazmur 34 menuntun kita untuk tetap berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu." Di ayat kedua. Itulah yang merupakan dasar hidup yang bersyukur, memuji Tuhan pada segala waktu. Itulah dasar syukur kita, bukan bersyukur karena semuanya sangat mudah, tetapi karena Tuhan selalu baik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Daud menulis Mazmur ini ketika ia baru saja lolos dari bahaya maut. Ia melarikan diri dari Saul dan bersembunyi di wilayah Filistin. Dan di sana ia berpura-pura gila di hadapan Raja Ahis atau Abimelekh supaya tidak dibunuh. Dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 kalau kita membaca bagian latar belakang ini. Nah, di dalam situasi yang penuh ketakutan, justru di sanalah lahir lagu syukur ini. Dan bagian ini merupakan bagian yang sangat penting, di mana Mazmur 34 bukan hanya nyanyian dari istana, melainkan dari pelarian. Daud memuji itu bukan karena aman, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Itulah hati yang bersyukur. Hati yang mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi yang kacau, di tengah-tengah kekacauan. Maka kita melihat kebaikan Tuhan. Yang pertama, melihat kebaikan Tuhan dalam perlindungannya. Kalau kita melihat di ayat 5 sampai 8, di sana kita bisa membaca, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia akan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya.
malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Di ayat 7 dan 8. Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai pelindung yang mengutus malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Kalau istilah berkemah, kalau kita menelusuri Bapak Ibu, di sini menunjukkan kehadiran tetap Tuhan, bukan sekedar kunjungan sesaat. Tuhan tidak hanya datang sesekali membantu, tetapi Ia berdiam di sekitar umatnya. Ini sebabnya Daud berseru di dalam ayat 9, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Kata kecaplah di sini itu berarti rasakan sendiri. Ini adalah undangan mengalami, bukan hanya mendengar. Saudara, banyak orang tahu Tuhan itu baik, tapi belum merasakan kebaikannya. Mengapa? Karena tidak sungguh mencari perlindungan padanya. Melihat kebaikan Tuhan bukan soal mata jasmani, tetapi soal iman yang mau percaya dan mencicipi janji Tuhan. Hati yang bersyukur tidak berhenti di dalam teori, dalam pelajaran, tetapi terus hidup dalam pengalaman nyata akan kasih Allah. Kita tidak hanya sekedar tahu, tapi juga kita mengalaminya secara dalam. Mengalaminya bersama dengan Tuhan. Inilah mengalami, melihat kebaikan Tuhan dalam perlindungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat kebaikan Tuhan dalam pertolongannya. Kalau kita menelusuri dari ayat 16 sampai dengan ayat 19. Daud berbicara tentang cara Tuhan bagaimana menanggapi penderitaan umatnya. Dikatakan di ayat 18 sampai 19, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Inilah inti dari kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena Ia dekat kepada yang patah hati. Saudara, dalam dunia yang sering meninggalkan orang yang lemah, Tuhan justru hadir bagi mereka. Kalau kita melihat kata dekat, ya, dalam bahasa aslinya di situ, itu mengandung makna keintiman, kedekatan pribadi. Tuhan itu bukan hanya menatap dari jauh, tapi sungguh Dia hadir di tengah apa? Bisa jadi di tengah keterlukaan kita, kekecewaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, atau apapun. Di tengah-tengah persoalan kita, Tuhan dekat. Dia tidak hanya memantau, mengamati, tapi Dia sungguh hadir. Inilah pertolongannya, melihat kebaikan Tuhan, tidak hanya dalam perlindungannya, tetapi juga dalam pertolongannya. Saudara, hati yang bersyukur bisa tetap tenang. Mengapa? Karena tahu bahwa Tuhan tidak jauh. Bahkan ketika air mata jatuh, iman itu bisa berkata, Tuhan ada di sini. Inilah cara melihat kebaikan Tuhan dalam bentuk yang paling lembut. Mengapa? Karena kehadirannya yang tidak terlihat namun nyata. Kita tidak bisa melihat kehadirannya secara fisik dengan kasat mata, tapi kita bisa merasakannya di tengah-tengah pergumulan persoalan yang kita hadapi. Justru kita bisa merasakan tangan Tuhan menopang setiap kita. Bapak Ibu, melihat kebaikan Tuhan kalau disertai dengan hati yang bersyukur, ini sangat luar biasa. Melihat kebaikan Tuhan dengan bersyukur, artinya bersyukur. Mengapa? Karena Tuhan itu layak dipuji. Kalau kita melihat di ayat 1 sampai 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat yang kedua. Di bagian awal Mazmur itu menyatakan tekad daripada pribadi Daud.
Ia memilih untuk memuji Tuhan pada segala waktu. Segala waktu di sini bahwa dalam setiap keadaan, baik waktu senang maupun susah. Sehingga dia bisa merasakan, dia bisa melihat Tuhan. Saudara, pujian bukan sekedar ucapan bibir, tapi itulah respon yang sadar. Respon yang sadar akan penyertaan Allah. Makanya di ayat 3, Daud mengundang orang lain, dikatakan, marilah besarkan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara, Bapak Ibu, syukur sejati itu mempengaruhi. Orang yang sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan itu tidak akan diam. Tapi ia akan mengajak orang lain untuk memuji Tuhan juga. Dia tidak hanya berhenti untuk dirinya, tapi dia juga ikut mau kalau orang lain merasakan dampaknya, merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu. Maka Mazmur 34 menunjukkan bahwa syukur pribadi itu berkembang menjadi pujian dari semua komunitas. Pujian pribadi akan mempengaruhi, berdampak kepada komunitas, dalam kelompok, dalam persekutuan. Mengapa? Karena sudah melihat kebaikan Tuhan, melihat perlindungannya, melihat pertolongannya. Daud bersaksi, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, di ayat 5. Saudara, ia tidak bersyukur karena bebas dari masalah, tetapi karena Tuhan mendengarnya. Disinilah kita belajar dari Daud. Orang yang hidup dengan hati yang bersyukur bukan hanya yang tidak punya masalah, melainkan yang selalu melihat tangan Tuhan di balik persoalan, di balik permasalahan, di balik persoalan pergumulan hidup. Kenapa? Karena melihat kebaikan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan layak dipuji. Bersyukur karena Tuhan mengajar jalan hidup. Kalau kita melusuri di ayat 9 sampai 15. Setelah Daud menyaksikan kebaikannya, Daud mengajak umatnya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 10. Rasa takut di sini bukan ketakutan yang membuat kita lari, melainkan sikap hormat, sikap tunduk kita. Orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Bukan berarti selalu kaya materi, tetapi selalu cukup dalam kasih dan penyertaan Allah. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Dalam pengalaman hidup sampai pagi ini, begitu luar biasanya Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan berada di balik persoalan hidup yang dihadapi. Mungkin sebagian orang berkata, oh dia fine-fine saja, nggak masalah. Ya, tetapi di hadapan Tuhan, mungkin kita berlutut, kita menangis. Mungkin orang lain tidak merasakan begitu susahnya persoalan kita hadapi. Tapi kita tidak bersyukur. Mengapa? Karena ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat perlindungan dan pertolongannya lewat tangan-tangan Tuhan, melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya mungkin itu cara Tuhan menolong di saat-saat yang susah. Kemudian Daud beralih dari kesaksian. Bagaimana dia mengajarkan sesuatu hal yang penting. Di ayat 12-15 ia berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bapak Ibu, gampang kita menggunakan lidah bibir kita ini untuk menipu kalau persoalan begitu menghimpit. Gampang sekali kita berubah setia karena kekurangan materi.
gampang sekali kita bertindak melangkah ke dalam perilaku yang jahat daripada yang baik. Kenapa? Karena himpitan persoalan. Tapi Daud mengajarkan kita di 14 ayat 15. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa orang yang telah melihat kebaikan Tuhan harus mencerminkan kebaikan itu dalam hidupnya. Saudara, syukur yang sejati selalu mengalir ke dalam bentuk perubahan karakter. Hati yang bersyukur akan menghasilkan mulut yang penuh kebaikan, bukan dengan keluhan. Tangan yang membawa damai, bukan pertikaian, apalagi mengancam nyawa orang lain. Saudara, Tuhan tidak hanya ingin kita mengucap syukur, tetapi juga Tuhan menginginkan kita hidup dengan cara yang mencerminkan rasa syukur itu. Bapak Ibu, melihat kebaikan perlindungan Tuhan, melihat kebaikan pertolongan Tuhan, maka keluarlah ucapan syukur karena layak, Tuhan yang layak dipuji. Karena Tuhan juga yang mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup dengan rasa syukur itu. Karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Ayat 20 sampai ayat 23. Disinilah bagian terakhir pemazmur menegaskan bagaimana janji keselamatan. Banyak kemalangan menimpa orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini yang menarik. Ungkapan ini mengungkapkan bagaimana cara Tuhan akan menolong orang-orang yang percaya kepadanya, yang bersyukur karena melihat kebaikan Tuhan. Walaupun situasinya tidak memungkinkan untuk mengatakan aku bersyukur kepada Tuhan. Tapi karena melihat kebaikan Tuhan, disitulah pandangan kita mengarah kepada Kristus. Mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Makanya Yohanes 19 ayat 36 mengutip bagian ayat 20-21 ketika menjelaskan bahwa tulang Yesus tidak dipatahkan saat penyaliban. Dengan demikian, Mazmur 34 ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana Daud mengalaminya, tetapi bagaimana Tuhan menunjukkan karya keselamatan yang sempurna sampai kepada Kristus di atas kayu salib. Inilah janji dan jaminan bagi kita. Melalui salib Kristus juga kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang paling besar. Kasih yang rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Mengapa? Karena kita setiap orang percaya punya alasan yang abadi untuk bersyukur. Ya. Mengapa? Karena kita telah melihat kebaikan Tuhan yang nyata, menyelesaikan persoalan kita yang paling besar, yaitu di atas kayu salib. Dia telah menyelamatkan kita. Itulah kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan sampai hari ini, yang membuat kita, memberikan kita jaminan masa lalu kita, masa yang sekarang kita alami, dan harapan kita ke depan. Tuhan telah menjaminnya dengan anugerah keselamatan. Itulah kebaikan Tuhan yang bisa kita lihat. Syukur bukan hanya sekedar reaksi terhadap keadaan, tapi itu juga adalah respon kita terhadap kasih yang sudah diberikan selamanya. Tuhan menganugerahkan keselamatan itu satu kali untuk selamanya. Itulah kebaikan Tuhan yang bisa kita lihat, yang mungkin saat ini kita juga tidak merasakannya. Kita tidak bisa melihat secara jasmani karena 2000 tahun yang lalu, tapi kita bisa melihat dan merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu yang menjamin hidup saudara dan saya. Yang dituntut bagi saudara dan saya adalah percaya. Makanya dikatakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Melihat kebaikan Tuhan, kita bisa melihat melalui kebaikannya, perlindungannya. Melihat kebaikan Tuhan, kita bisa melihat kebaikannya melalui pertolongannya. Maka ucapan syukur kita keluar. Karena apa?
Karena Dia yang layak untuk dipuji. Tidak ada tujuan yang lain. Dialah yang mengajarkan kepada kita hidup, bagaimana kita bisa melalui proses yang begitu susah. Jangan sampai di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, lidah kita mengeluarkan yang jahat, bibir kita mengeluarkan keluh kesah yang kotor, yang tidak mengenakan hati Tuhan. Bahkan mungkin kita melakukan yang jahat. Jangan sampai. Itulah yang diajarkan oleh Daud kepada kita. Di tengah-tengah pertolongan kebaikan Tuhan yang demikian, di tengah-tengah persoalan yang demikian, sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata Tuhan yang berdiri di samping kita, tapi kita bisa merasakan kebaikannya. Kita bisa merasakan bagaimana pertolongannya. Saya percaya bagi Bapak Ibu semua, saudara dan saya pagi ini, pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan. Ketika tadi pagi bangun, maka Bapak Ibu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Itu adalah kebaikan Tuhan di awal pagi sebelum kita beraktivitas. Dia yang menjaga kita sepanjang kawal malam. Itu yang paling nyata. Ketika kita tidur terlelap, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau ada orang yang ngangkat kita ke jurang, kita nggak tahu bahwa kita sudah di bawah jurang. Tapi pertolongan Tuhan nyata sekali. Sampai kita bisa bernafas. Sampai kita mengalami anugerah keselamatannya daripada Tuhan. Saudara, melihat kebaikan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Di sinilah Mazmur 34 mengajarkan kita bahwa kita harus melihat kebaikan Tuhan dimulai dari hati yang bersyukur. Daud bersyukur karena Tuhan layak dipuji, bukan karena hidupnya mudah atau dipermudah, tetapi justru di tengah-tengah kesulitan keluar ucapan syukur. Ia bisa melihat perlindungan Tuhan yang nyata di tengah-tengah bahaya maut yang mengancam. Ia belajar bagaimana ketaatan dalam hidup karena takut akan Tuhan. Ia bisa mengalami pertolongan dan kedekatan Tuhan. Di saat mana? Di saat hidupnya hancur. Dan akhirnya, ia bisa menyaksikan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Yang meneguhkan, yang membuat dia berharap. Begitu juga dengan kita. Hidup dengan hati bersyukur bukan soal keadaan Bapak Ibu. Tetapi soal arah pandang kita. Orang yang hatinya bersyukur akan selalu menemukan kebaikan Tuhan. Baik itu di gunung, baik itu di lembah, dalam tawa maupun dalam air mata. Pagi ini mari kita belajar berkata seperti Daud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Saudara, ketika kita hidup dalam rasa syukur seperti ini, maka dunia juga akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Bukan hanya keluar dari kata-kata kita, tetapi dari cara kita hidup setiap hari. Orang bisa melihat kebaikan Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara melihat kebaikan Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu Saudara mengecap, mengalami perlindungan dan pertolongannya? Kalau sudah mengalami, maka bersyukurlah. Belajar dari Daud. Biarlah segala pujian kita hanya tertuju kepada Tuhan. Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan. Dalam segala waktu, artinya dalam segala keadaan, dalam situasi apapun. Kalau kita memuji Tuhan karena kita diberkati, gampang bukan? Gampang sekali. Tapi kalau kita memuji Tuhan di tengah-tengah ketiadaan, himpitan, tekanan, persoalan, kebutuhan hidup sehari-hari, apakah kita mampu berkata, aku memuji Tuhan? Bukankah yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan buka pintu.
Pernahkah kita berkata, aku bersyukur Tuhan, aku tidak mendapatkan upahku yang aku nikmati, yang akan aku harapkan ada. Aku bersyukur Tuhan, karena ada orang-orang yang menyakiti aku, ya. Aku bersyukur Tuhan, karena apa yang aku kerjakan semua gagal. Bisakah? Harusnya Daud berkata, kok Tuhan, baru saja engkau mengangkat, kok saya dihantam, dikejar-kejar, nyawaku terancam. Bukankah itu pernyataan yang normal keluar dari mulut kita? Tapi justru Daud berkata, jangan sampai keluar dari bibir kita, dari mulut kita yang jahat, perilaku kita menunjukkan kejahatan yang di hadapan Tuhan. Tapi mari kita bersyukur. Teman-teman yang masih kecil, yang masih sekolah, nikmati kebaikan Tuhan. Lihatlah kebaikan Tuhan di tengah-tengah studi. Dari yang tidak mengenal huruf A, bisa mulai berkata A, B, C, D. Dari yang tidak bisa mengatakan 1 tambah 1 adalah 2, tiba-tiba mengatakan 1 kali 1 adalah 1. Tapi kalau ada firman Tuhan, 2 tambah 5 dimakan 5.000 orang, sisanya 12 baku. Itu sesuatu hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya untuk kita, apa yang ada pada kita? Apakah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, bisa melihat kebaikannya di tengah-tengah situasi yang sulit yang mungkin kita hadapi? Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita tinggal bisa menghitung hari. Bagaimana persoalan yang sudah kita lewati? Apakah ini juga kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan? Saya percaya ya. Sedikit bersaksi kepada Bapak Ibu, bahwa dalam perjalanan pelayanan hampir 1,5 tahun lebih, bisa merasakan kebaikan Tuhan, bisa melihat kebaikannya. Walaupun secara manusia berkata menyerah ya, tapi pagi ini Tuhan ingatkan kembali, Tuhan menguatkan kembali. Lihatlah kebaikanku, lihatlah perlindunganku, lihatlah pertolonganku, aku tidak mengecewakan. Dan saya berkata, ya Tuhan, amin, amin, amin. Hanya pujian yang bisa keluar dari mulut ini, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong,